Jadi intinya grooming itu perawatan. Oke, balik lagi di channel kita, di channel Dongan Beta ya. Jadi di video kali ini saya mau update. Jadi saya mau grooming ikan-ikan cupang saya ya. Jadi ini yang kita grooming itu jenis-jenis koi galaksi ya. Jadi kalau wadah yang saya gunain ya, kalau untuk groomingnya wadah ini, jadi saya menggunakan soliter. Jadi kalau di saya kan, kalau grooming itu mungkin beda-beda ya. Tapi kalau saya menggunakan betina. Jadi betinanya saya masukin juga di sini, tapi di botol aqua yang ini. Jadi betina-betina ini saya masukin, tapi jantannya di luar soliter, di luar botol. Jadi untuk apanya kita angkat, kita masukin aja lah dulu jantannya ke atas ya. Oke, jadi ini ya, jadi ini yang mau kita grooming. Jadi ini yang mau kita grooming. Oke. Mungkin videonya saya skip dulu ya. A few moments later. Oke, jadi ini udah kita masukin ya di soliter. Jadi ini udah kita masukin. Jadi bisa dilihat. Ini warna-warna yang belum terlalu bagus ya, jadi masih belum pada ngeblok. Jadi setelah ini kita masukin si betinanya ya. Jadi kita masukin aja langsung. Oke, jadi di sini udah kita masukin ya, ke dalam soliter ya. Jadi apa gunanya dari si betinanya dimasukin ke sini ya. Jadi kalau gunanya itu seperti yang tadi saya bilang, ini salah satu untuk mempercepat ya, biasa disebut grooming ya kalau di saya. Atau orang-orang mungkin menyebutnya seperti itu ya. Tapi mungkin setiap orang beda-beda ya caranya bagaimana grooming ikan cupang. Jadi kalau di saya ya seperti ini. Kenapa saya gunain betina? Jadi kalau teman-teman mainnya di koi galaksi ya, atau di koi-koi multicolor gini, jadi biasanya itu kan saat mau ngebreed, saat selesai ngebreed, pasti warna dari si ikan koi galaksi itu pasti makin naik. Jadi justru dari situ saya menggunakan betina itu sebagai perangsangnya. Jadi sebagai perangsang untuk menaikkan warna si ikan cupang ini. Jadi kenapa tapi untuk betinanya, kalau bisa teman-teman ya, jangan menggunakan betina yang berwarna seperti si koi galaksi, si jantannya nih, si male ini ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kalau teman-teman makainya itu di betina yang berwarna seperti ini, takutnya si betinanya nanti akan buang telur.
Nah, jadi seperti itu, nanti bisa si betinanya buang telur. Jadi makannya itu saya menggunakan betina-betina yang base girl seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau untuk kalau ada yang nanya ya, Bang, kenapa Bang nggak di breed aja gitu supaya naikkan warnanya? Ya itu sah-sah aja ya, bisa aja. Cuma karena di sini umur si ikan cupang masih muda, jadi ini masih 3 bulanan gitu. Jadi kalau di saya kan ngebreed itu di umur sekitar 4 bulan ya. Jadi karena ini ikan masih muda, jadi saya naikkan warnanya supaya naik warna itu ya saya menggunakan seperti ini, jadi grooming. Jadi pasti nanti akan saya breed, cuma nanti di umur 4 bulannya. Jadi kalau untuk saat ini kan masih ada jangkau sebulan ya. Jadi saya grooming seperti ini untuk naikkan warnanya. Setelah itu pasti saya breed juga. Jadi kalau ada yang nanya ya, Bang, kenapa Bang enggak pakai tongcet atau wadah-wadah yang lain gitu? Jadi kalau di saya karena soliter ini kosong, jadi ada soliter kosong, jadi saya menggunakan ini aja gitu. Jadi sah-sah aja nggunain mau pakai apapun. Intinya kan tempat itu nggak jadi masalah ya. Jadi yang kuncinya itu kan dari si betina dan si jantannya ini. Jadi kalau tempat itu saya rasa mau pakai tempat apa aja pun bisa. Malah saya juga pakai tempat yang seperti itu, seperti itu, kayak toples gitu ya, saya pakai seperti itu juga. Jadi apapun tempatnya nggak masalah selagi si jantannya ini, jadi tempatnya itu, semua tempat itu nggak masalah ya. Jadi selagi si jantannya itu nyaman untuk ngedoknya. Nah, jadi gitu. Kalau seperti ini kan dia agak luas ya, agak lebar. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, ukuran berapa soliternya? Jadi kalau untuk soliternya ini saya pakai tinggi 20, ke sini 15, ke belakang sana 15. Jadi saya pakai soliter yang ukuran segitu. Nah, jadi seperti itu ya kalau cara saya grooming ikan cupang. Jadi kalau ada yang nanya ya, Bang, berapa lama nih abang giniin? Jadi kalau waktunya itu saya buat itu sekitar 2 mingguan. Jadi saya buat 2 mingguan. Mungkin nanti akan saya tunjukin perubahan dari si ikan ini. Jadi gitu, nanti akan saya update lagi video tentang si ikan ini. Jadi seperti itu ya. Terus kayaknya udah ya, kayaknya cuma itu aja. Jadi intinya grooming itu lebih daripada perawatan ya. Jadi intinya grooming itu perawatan untuk kalau misalnya si cupang ini ya seperti kejar size atau pom dan di warnanya. Jadi seperti itu, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti itu fungsi dari grooming, karena grooming itu kan ibarat kata seperti mencantikkan ya, dari misalnya ikan ini ya, dari body dan pom dan warna ikan, karena ini kan kita ngejarnya di situ ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin hanya ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau ada perbedaan dari caranya, mungkin itu sah-sah aja ya. Jadi karena kan semua breeder itu nggak semuanya sama ya, nggak semuanya sama dalam cara beternak ya. Jadi semuanya itu kan saya nggak merasa saya itu tahu semua atau gimana, karena semua kan kita belajar ya. Jadi dari semakin banyak pengalaman itu
mungkin itu yang dapat kita dapat pelajaran, jadi dapat ilmu, atau bisa juga nanya kepada yang lebih tahunya. Jadi seperti itu. Jadi jangan malu, intinya jangan malu bertanya lah. Mungkin cuma itu ya yang bisa saya jelasin tentang grooming ikan cupang. Jadi terima kasih yang udah nonton video saya, yang udah tetap stay nungguin video-video saya. Semoga video-video saya semakin menambah wawasan Anda gitu. Jadi terima kasih ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe thank you, yang belum subscribe buruan subscribe. Oke, thank you, salam cupang ya.